Selamat siang, salam sehat, dan salam jumpa kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua, ya ahobu. Hari ini saya akan mencoba pengimbasan materi asesmen kompetensi minimum. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ria Aman Silaban, SPDSD, Unit Kerja UPTD SDN 075018 Afilaja. Sekarang saya akan menyampaikan materi asesmen kompetensi minimum tingkat SD. Dalam hal ini ada 3 tahap untuk guru belajar seri AKM. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, BIMTEK. Yang ketiga, pengimbasan. Sekarang kita akan membahas tentang materi orientasi. Pada tahap ini, peserta akan mendapatkan pemahaman terkait latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Program ini bertujuan untuk menjawab berbagai persoalan guru dalam menghadapi asesmen kompetensi minimum. Di antaranya 1. Berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. 2. Adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. 3. Guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional. Dan yang keempat, belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Apa pentingnya asesmen nasional? Pada asesmen nasional ini ada kecakapan hidup abad 21. Ada 3, yaitu kecakapan belajar dan berinovasi. Yang kedua, kecakapan menggunakan teknologi informasi. 3. Kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Latar belakang dan kebijakan asesmen nasional. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah kurang memadai. Pada tahun 2018, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum, sama halnya dengan keterampilan matematika dan sains. 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika dan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Skor PISA Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peningkatan hasil PISA yang terendah. Kecakapan hidup abad 21 dan profil karakter pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila ada 6, yaitu bernalar kritis, mandiri, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Berbinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Keterkaitan asesmen nasional dengan kecakapan abad 21, yaitu kompetensi siswa, kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila, terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal, survei karakter, survei lingkungan belajar. 2. BIMTEK. Program ini akan efektif bila Anda akan mengikuti instruksi pembelajaran dengan teliti, mempelajari secara seksama semua konsep, mengisi kuis dan diskusi dengan sebenar-benarnya, melakukan latihan secara mandiri dan berkala. Pada program ini kita akan belajar juga mengenai konsep asesmen nasional, yaitu tujuannya untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Teknis pelaksanaan asesmen nasional. 3. Butir soal asesmen literasi membaca, butir soal asesmen numerasi, tindak lanjut laporan. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang berdasarkan literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum survei,
asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. 1. Asesmen kompetensi minimum yang mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan menumerasi siswa. 2. Survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. 3. Survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek, input, dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Tujuan dan manfaat asesmen nasional adalah untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan, antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah, antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat bukan sekedar nilai belaka. Manfaat asesmen nasional. 1. Potret kualitas pembelajaran. 2. Umpan balik pembelajaran kualitas. 3. Dasar untuk penyusun program. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional. Tujuan pelaksanaan asesmen nasional dan ujian nasional untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu, jenjang penilaian SD, SMP, dan derajat SMA, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah, ujian nasional SMP, SMA, dan SMK. Level siswa, asesmen nasional, kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Subjek siswa, survei siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Ujian nasional, sensus semua siswa mengikuti ujian nasional. Model sosial, pilihan berganda atau PGK menjodohkan isian singkat dan uraian. Pilihan ganda dan isian singkat matematika pada SMA atau SMK. Sasaran penilaian asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter. Ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaian asesmen nasional, komputer. Ujian nasional komputer berbasis atau CBT, berbasis tes atau CBT. Asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang utuh dan luas mengenai mutu pendidikan. Bukan hanya secara kognitif, namun juga karakter dan iklim belajar. Evaluasi ujian nasional. Evaluasi ujian nasional untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. 1. Butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21.
sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui ujian nasional saja. 2. Ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. 3. Ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur pencapaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil ujian nasional tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan pelajar yang dilakukan siswa. Petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional. 1. Asesmen nasional, survei karakter, survei lingkungan. Asesmen nasional AKM, asesmen literasi membaca, memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Asesmen numerasi, memahami, mengaplikasi, bernalar. Adapun jadwal pelaksanaannya, SD atau pakai tes hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerasi 75 menit. Survei lingkungan belajar 20 menit. SMP dan SMA sederajat, paket A dan B. Tes literasi 90 menit. Survei karakter 30 menit. Tes numerasi 90 menit. Survei lingkungan belajar 30 menit. Kriteria peserta asesmen nasional. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, menilai prestasi siswa sebagai seorang individu. Evaluasi hasil belajar setiap individu siswa menjadi kewenangan pendidik. Pemerintah melalui asesmen nasional melakukan evaluasi sistem. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu tidak semua siswa perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang memiliki populasi siswa di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dan dari hasil asesmen. Konsep literasi. Literasi membaca termasuk dalam kompetensi yang paling mendasar yang ingin dievaluasi dalam asesmen kompetensi minimum. Kompetensi AKM literasi. 1. Konten. 2. Proses kognitif. 3. Konteks. Menganalisis tahap asesmen literasi. Siswa pada level pertama, siswa akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu, siswa akan memahami teks secara literal. Kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Pada level pembelajaran 2, sama seperti level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai tingkat kognitif. Pada literasi membaca hanya saja siswa pada kelas 5 akan menggunakan konten yang terus meningkatkan sesuai dengan jenjangnya. Mengenal AKM. Numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok. 1. Bilangan. 2. Pengukuran dan geometri. 3. Data dan ketidakpastian. 4. Aljabar. Menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SD. Pada level pembelajaran terdapat 3 konten yang dipelajari, yakni bilangan, geometri, dan pengukuran aljabar dan ketidakpastian. Menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, misalnya mampu melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Kompetensi juga mencakup pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam, misalnya memimpin organisasi.
Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. 1. Perlu intervensi khusus. 2. Dasar. 3. Cakap. 4. Mahir. Merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Implikasi tingkat kompetensi pada pembelajaran dapat dilihat melalui contoh mata pelajaran. Disajikan bacaan berisi materi baru mengenai koperasi, menjelaskan fungsi manfaat beragam contoh baik. Guru diharapkan menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi murid. Segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Segitiga belajar, pembelajaran, asesmen, dan kurikulum. Yang pertama kurikulum, yang kedua pembelajaran, yang ketiga asesmen. Jadi Bapak Ibu, sekian dulu cara materi pengimbasan kita. Sekarang bagaimana caranya untuk mendaftar pada guru belajar seri AKM. Yang pertama, buka web browsernya menggunakan Google Chrome atau lainnya yang mendukung. 2. Kunjungi laman http gurubelajar.kemendikbud.go.id. Maka akan keluar halaman utama seperti gambar berikut. 3. Jika muncul pop-up pengumuman bisa diabaikan dengan cara klik tombol OK. Saya mengerti. 4. Sebelum mendaftar sebaiknya login ke akun SIM PKB dengan cara klik tombol masuk yang terletak di pojok kanan atas dan akan keluar halaman login seperti gambar berikut. 5. Masukkan username atau paspor SIM PKB, kemudian klik tombol. Pilih dan klik asesmen kompetensi minimum. Klik tombol daftar, pilih jadwal dan akan muncul pop-up untuk meminta meluangkan waktu pada tanggal pelaksanaan BIMTEK. Silakan klik ya. Selamat Bapak Ibu guru telah berhasil mendaftar guru belajar seri AKM. Terima kasih ya Hobu.